Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Gibi Amanda dengan NIM 1914080005 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi biofisika tentang membran sel dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasna MSI. Yang pertama, kita akan membahas struktur penyusun dan fungsi dari komponen membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel. Kecuali pada sel tumbuhan, bagian luarnya masih terdapat dinding sel, yang berfungsi untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Lanjut, konsep fisika dalam membran yang pertama itu transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pengumpaan ion Na+ dan K+. Selanjutnya, konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban. Mediator transport tersebut berperan dalam penguatan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lain dari luar sel ke dalam sel atau sitoplasma. Konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau lipid berlayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau nonpolar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Osmosis sendiri biasanya menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan mendorong cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Besarnya tekanan hidrostatis ini lama-kelamaan akan setara dengan besarnya tekanan osmosis di kompartemen B yang menarik air dari kompartemen A, sehingga osmosis tidak akan berlangsung terus-menerus. Konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam saluran kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Lanjut, prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reversi osmosis atau RO komersial pada awalnya dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun, seiringnya perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat luas, terutama mendukung sistem RO menjadi
dari sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Terima kasih.